Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala abdika wa rusulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu MC atas persilahkan waktunya dan pengkondisiannya. Ibu yang ngaji, alhamdulillah. Ibu-ibu semua yang hadir, panitia, pengurus Majelis Ta'lim Darul Fikri, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi ibu kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kembali bersama dengan saya Roni Rodiana di Masjid Darul Fikri yang kita cintai ini. Kita akan membahas mengenai tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Suara saya terdengar bulat? Jelas? Alhamdulillah. Nah, mengapa ada satu fadilah sholat sunnah secara umum? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in atammaha kutibat lahu tammatan. Bila sempurna maka ditulis dengan lengkap. Wa illam yakun atammaha qala, bila tidak maka Allah berfirman, ungduru tajiduna li abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah dia memiliki sholat sunnah? Nah, apakah dia memiliki sholat sunnah? Fa'akmilu ma doyya'a min faridatihi. Lengkapilah sesuatu yang kurang sempurna dari sholat wajibnya. Summa zakatu summa tukhadul a'mal ala hasabi dzalik. Kemudian zakat, setelah itu semua amal dihitung sesuai kadarnya. Hadis riwayat Ahmad 19.771 nomor hadisnya. Nah, jadi ternyata sholat sunnah itu nambal kekurangan sholat fardu kita. Ada berapa sholat fardu nih? Saya harus memastikan dulu ada berapa, Bu? Ada 5 ya. Nggak boleh berubah ya, karena itu pensyariatannya 5 ya. Baik, ini sebagai pengantar, sholat sunnah atau yang dikenal dengan tatawwu adalah sholat tambahan yang diperintahkan kepada para mukallaf. Ibu mukallaf? Iya, yang sudah kena hukum, dengan perintah yang tidak memaksa. Perintah yang tidak memaksa. Sholat tatawwu terbagi 2, yaitu yang beriringan dengan sholat fardu dan yang tidak beriringan dengan sholat fardu. Bisa dipahami?
Oke. Contoh sholat tatawu yang tidak beriringan dengan sholat fardu adalah sholat istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat tarawih. Ustadz gening sholat tarawih udah pas isya, ba'da isya terus tarawih. Tarawih tidak hanya dilakukan setelah ba'da isya, tapi bisa dilakukan di tengah malam. Jadi sholat yang tadi disebutkan itu sholat sunnah atau sholat tatawu yang tidak beriringan dengan sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang fardu. Baik. Terus sholat tatawu yang beriringan dengan sholat fardu adalah sholat sunnah qobliyah. Berarti kalau qobliyah itu apa? Sebelum sholat fardu. Dan sholat sunnah ba'diyah yang disebut dengan setelah sholat fardu. Apakah ada nanti qobla subuh? Qobla subuh? Ada. Kalau ba'da subuh? Nah, nanti itu diperkuat lagi. Tapi ini istimewanya kita akan dikenalkan dengan 4 madhab. Ini lebih istimewanya. Jadi tahu. Baik, sholat tatawu jenis ini ada yang sangat dianjurkan, ada yang hanya disarankan, dan ada pula yang sesuai keinginan saja. Berarti ada berapa level? Pan tadi tidak dipaksakan kan? Perintah, tapi sifatnya tidak memaksa. Levelnya sangat dianjurkan, ada yang hanya disarankan, dan ada yang sesuai dengan keinginan. Seperti apa? Nah, ya, penjelasan lebih lanjut mengenai sholat-sholat tersebut akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk menurut madhab Hambali. Nanti saya kasih tabelnya. Ini madhab Hambali dulu ya. Ibu, yang namanya fikih itu hasil produk pemikiran ulama. Sehingga akhirnya wajar kalau terjadi banyak perbedaan. Yang tidak boleh berbeda itu adalah Quran dan sunnahnya. Jadi kalau diurutkan, satu Quran sunnah, turunannya konun atau perundang-undangan, turunannya fatwa. Fatwa berlaku bagi yang meminta. Terus yang bawahnya adalah fikih. Nah, fikih itu hasil produk pemikiran ulama. Jadi wajar kalau fikih itu berbeda-beda. Tetapi kalau diurut, mereka tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap imam yang terlahir itu di daerah yang beda-beda, penduduk yang beda-beda. Al-Quran tidak akan bertambah lagi ayatnya. Jangankan ayat, hurufnya tidak akan bertambah. Hadis Nabi tidak akan bertambah karena nabinya sudah wafat. Tetapi manusia terus berkembang kebutuhan-kebutuhannya. Maka para ulama mujtahid, mereka mengambil Quran dan Sunnah terus disesuaikan dengan kondisi saat ini ia berada. Maka muncullah hasil pemikiran, oh ini begini, ini begini, ini begini. Maka muncullah hukum. Bisa dipahami? Jadi wajar kalau nanti banyak perbedaan. Jangan sampai beda fikih diponis beda agama. Ya, beda agama itu ketika menyatakan ada Tuhan selain Allah, itu beda agama. Tapi kalau Allahnya, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kitabnya Al-Quran, yang beda apa? Cara memberikan penjelasan terhadap hukum yang terjadi yang diambil dari Quran dan Sunnah. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Berikutnya di sini sholat tatawu yang beriringan dengan sholat fardu. Ini karena waktunya sempit, saya lewat saja ini, tapi langsung ke kesimpulan. Nah, saya perbesar.
Ini menurut Imam Hambali ya. Nah, jadi sholat rawatib berarti jumlah rokaatnya ini 10. Keterangannya 2 rokaat sebelum duhur, 2 rokaat setelah duhur, 2 rokaat setelah maghrib, 2 rokaat setelah isya, dan 2 rokaat sebelum subuh. Ini rawatib. Jadi rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ya, baik. Berarti asar tadi ada tidak? Tidak ada, ya, tidak ada. Kalau nanti maghrib sebelum ada tidak? Rawatib madzhab Hambali tidak ada. Kalau ba'da maghrib ada. Nah, sifat sholat rawatib ini sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Tadi Bu, sangat dianjurkan. Jika ada 2 rakaat yang belum terlaksana dapat diqadha. Gimana maksudnya Ustaz? Contoh, sholat subuh, ibu biasa tepat waktu. Sebelumnya sholat sunnah, ini tiba-tiba ibu kesiangan, hanya kebagian sholat fardunya saja. Nah, itu boleh mengqadha sholat sunnah qabla subuh. Tapi itu jangan dijadikan kebiasaan, karena itu mah mengganti yang biasanya ibu suka melaksanakan qabla subuh, tiba-tiba kesiangan dan tiba waktunya sholat subuh saja, dan itu bisa diqadha. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalaupun mau diqadha itu di rumah nanti. Kalau di masjid nanti khawatir timbul fitnah karena nggak tahu. Nah, saya tahu ya sholat pada subuh gitu. Ya, baik. Nah ini Bu ya, tadi. Ini dulu lah. Sholat rawatib jumlahnya ada 10. Nah, beriringan dengan sholat fardu terbagi menjadi 2. Sholat rawatib dan bukan rawatib. Sholat rawatib jumlahnya tadi 10 ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah muakkad, yang mana jika ada 2 rakaat yang belum terlaksana dapat diqadha ya. Baik, berikutnya sholat sunnah bukan rawatib, artinya mangga itu mah ya. Tadi kan ada yang sangat dianjurkan, hanya disarankan. Ini ada 20 rakaat yang bukan rawatib. Nah, maksudnya yang 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat setelah isya. 4 kali 5 20. Ini di luar yang rawatib. Pilih ibu tanya sedang dalam kondisi apa? Tidak punya pekerjaan, tos nyalse, anak sudah besar, cucu sudah besar, ibu pingin sholat sunnah. Ini bisa sambil duduk ya, bisa sambil duduk. Nah silakan. Jadi ini banyak sekali sholat sunnahnya. Daripada ngobrol kan, lebih baik sholat sunnah kan kayak gitu. Tapi kalau perlunya obrolnya ngobrol gitu. Atau minimal seumur hidup pernah lah ngadain gini. Ya, berarti kalau 4 rakaat sebelum duhur tambah yang rawatib 6. 4 rakaat setelah duhur yang rawatibnya 2, yang bukan rawatibnya 4, genap tuh. Jadi banyak sekali ya. Jadi 30 rakaat. Mangga eta mah bilih bade nyobian. Terus sholat sunnah maghrib dan witir. Ibu pernah masuk ke satu masjid untuk menunaikan sholat maghrib
beres adzan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pas salat maghrib ya ada. Ini 2 rakaat. Setelah adzan maghrib itu boleh salat 2 rakaat. Tetapi kalaupun mau itu tidak terlalu lama. Karena waktu maghrib ke isya itu dekat. Makanya jangan heran kalau nanti ibu ke satu daerah beres adzan langsung qomat. Ulah maksakeun abdi mah da hoyong salat sunah heula. Teu kenging utamikeun yang fardu. Atau ibu berkunjung nanti ke Masjid Raya Bandung atau ke Al Jabar. Ibu nuju salat sunah raosnya ke raos tiba-tiba qomat. Allahu akbar ulah dibereskeun salat sunahnya. Langsung batalkan menuju ke sab salat fardu ya. Baik. Dan setelah bangkit dari duduknya sehabis mengerjakan salat witir juga bisa. Artinya bukan berarti setelah salat witir tidak ada salat lagi. Yang tidak ada itu salat witir 2 kali gitu. Ya. Witirna 2 kali, witir itu cuman sekali dalam satu malam. Baik, tempat pelaksanaan salat sunnah bagusnya rumah. Lebih afdol jika dilakukan di rumah selama tidak akan tertinggal pelaksanaan salat fardu berjamaah di masjid. Ya kalau rumahnya jauh dari masjidnya salat sunnahnya di masjid. Tapi kalau salat sunnahnya masjid dengan rumahnya dekat, ya baiknya di rumah untuk menghidupkan rumah. Ya, tapi kalau jauh ya jangan di masjid, nanti kesiangan. Tapi kalau dekat misalkan di sini kan dekat tuh, di rumah dulu baru di sini. Begitu ibu-ibu ya. Kalau di sini subuh dari adzan ke iqomah berapa puluh menit? Berapa belas menit? 10 menit ada? Salat sunnah Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Jadi salat sunnah ini dilakukan setelah salat Jumat. Ya. Kalau misalkan bapak-bapak, kalau ibu-ibu mah duhur kan? Duhur. Baik, salat sunnah qobliyah Jumat. Ini qobliyah Jumat. Ini 4 rakaat. Ya. Disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat Jumat. Namun tidak termasuk dalam salat sunnah rawatib qobliyah, bukan. Ya. Ini mah berarti di luar rawatib. Jadi 4 rakaat. Baik, ini menurut mazhab Imam Hambali. Jadi salat sunnah itu banyak ya? Banyak nggak? Banyak. Tujuannya apa tadi? Menambal kekurangan salat fardu. Nih, saya sebutkin lagi banyaknya salat-salat sunnah ini. Sekarang mazhab Hanafi. Salat sunnah yang beriringan dengan salat fardu terbagi menjadi 2, yaitu masnun. Nah, ayat deui ibu masnun. Masnun itu disunahkan, beda bahasa ya. Ini mazhab Hanafi. Dan mandub. Mandub itu dianjurkan. Baru dengar atau sebelumnya udah dengar? Ya, masnun disunahkan, mandub dianjurkan. Nah, salat masnun terdiri dari 5 salat. Berarti yang disunahkan masnun itu 2 rakaat sebelum salat subuh, sama ya. 4 rakaat sebelum salat duhur. Ada bedanya, kalau tadi yang Imam Hambali mah 2. Kalau Imam Hanafi 4 yang disunahkan itu. 2 rakaat setelah salat duhur, sama ya. Hanya pada hari biasa, bukan Jumat. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, beda lagi kan? Kalau itu setelah. 2 rakaat setelah sholat isya, sama. Nah, di sini jelas ada perbedaannya, betul ya? Baik. Sholat sunnah yang mandub dianjurkan 4 rakaat sebelum asar.
bisa juga 2 rakaat tadi berarti ya. 4 rakaat setelah sholat maghrib, 4 rakaat sebelum isya, 4 rakaat setelah sholat isya. Selain sholat-sholat sunnah tersebut, siapapun boleh melakukan sholat sunnah sebanyak apapun yang dia mau dengan memperhatikan sunnahnya. Maka boleh sholat sabaraha kali oge gitu, sawargna ya. Sholat sunnah dapat dilakukan dengan bersalam setiap 4 rakaat pada sholat sunnah di siang hari, dan setiap 2 rakaat pada waktu maghrib dan isya. Kalau di siang hari boleh sekaliguskeun 4, 1 salam ngan nitip tong malaweung. Lamun malaweung kayak bisa jadi 6 rakaat ya. Kela tadi teh asa rakaat ka sabaraha? Nah, ambut pohon. Aya-aya wae nya digoda teh nya. Model salat asar nyalira. Nah, secan beres-beres salat teh. Pas eta ditinggalin CCTV 7 rakaat. Aduh. Aliran mana deui eta nya Gusti? Disunahkan untuk mengisi antara sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah dengan ucapan, ya Allah, Engkau yang maha pemberi keselamatan. Allahumma angkas salam wa minkas salam tabarokta ya dal jalali wal ikram. Nah, sunnah untuk mengisi antara sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah itu ya. Daya mah osok dianggo zikir nya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Kan ada doanya tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam gitu kan. Tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Begitu ibu-ibu. Kita lihat, oh nggak ada. Kita dugikeun ka tabu sabaraha? 5/4 ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nanti saya sharekan ini biar ibu-ibu bisa baca ya. Nah, sekarang menurut madhab Syafi'i. Sekarang menurut madhab Syafi'i. Dapat istilah baru tadi ibu, masnun dan mandub. Kalau masnun disunahkan, kalau mandub dianjurkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada menurut madhab Imam Syafi'i. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 2 macam. Mu'akkad. Nah, ini beda lagi. Kalau Imam Syafi'i itu mu'akkad, sangat dianjurkan. Dan ghairu mu'akkad, hanya dianjurkan. Jadi inilah yang biasa kita dengar. Ini salat sunat mu'akkad, ini ghairu mu'akkad. Ini sangat dianjurkan, ini hanya dianjurkan. Betul? Baik. Salat sunnah mu'akkad. Nah, ini salat sunnah mu'akkad nih. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh. Wayahna ini, meskipun telat, ibu bangun sebelum fardu subuh, sholat sunnah dulu ya. Kan ibu kesiangan, padahal subuh teh jam 4:45, ibu baguga jam 5 ya. Sholat sunnah qobla dulu ya. Ibu berangkat jadi we qobla subuh. Eta mah biasana lamun pangantenannya angkatnya sok qobla subuh sebelum subuh. Jadi pas akadnya rada ngalalaper kieu gitu. Maka ibu engke lamun bade nikahkeun tos hayogi lontong kari kan biasana kitunya. Lontong kari atau sangu koneng atau pempek. Nah. Kapal selam.
2 rakaat. Nah, jika khawatir tertinggal waktu subuh atau sholat berjamaah, boleh mendahulukan sholat subuh dulu. Kalau misalkan ibu teh tos bangun, tiba-tiba pas adzan mules, beres, bade ka masjid, bade sholat fardu, atau itu bisa ditunda dulu, nanti di rumah qabla subuh. 2 rakaat sebelum sholat duhur atau sholat Jumat. Makanya di sini adzan Jumat sekali atau 2 kali? 2 kali ya. Baik. Terus 2 rakaat setelah duhur atau sholat Jumat. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Disunahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini sengaja biar nggak terlalu panjang teing kalau ba'da maghrib. Iya, karena deket ke Isya. Terus 2 rakaat setelah sholat Isya. Itu madhab Imam Syafi'i. Jadi berapa itu? Sebelum subuh 2, sebelum sesudah duhur 22 genap. Terus setelah maghrib 8, Isya 10. Sami jeung Imam Hambali. Salat sunnah muakkad ini dinamai salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu dinamai rawatib qobliyah. Sebelum. Sedangkan salat sunnah yang dilakukan setelah salat fardu dinamai rawatib ba'diyah. Karena ada yang mengatakan, kamu suka salat qobliyah subuh nggak? Memang ada ya qobliyah subuh gitu kan? Ada, namanya sunnah. Ada pula sunnah muakkad yang tidak termasuk salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah witir. Yang paling sedikit boleh dilakukan 1 rakaat, dan yang paling atas tingkat sempurnanya adalah 11 rakaat. Bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2-2-1, atau 4-4-3 itu boleh, silakan. Ya. Waktu sholat witir itu adalah setelah selesai sholat Isya, nggak boleh setelah sholat maghrib. Memanjang hingga fajar menyingsing, bahkan dapat juga dilakukan setelah fajar menyingsing, namun dengan nilai qadha, niat qadha. Nah, sekarang salat sunnah ghairu muakkad ini terdiri dari 12 rakaat. Kalau Imam Hambali 20, kalau Imam Syafi'i 12. Apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang muakkad. Berarti kalau duhur tiba, 2 yang muakkad, 2 yang ghairu muakkad, 4. 2 rakaat setelah salat duhur, beres salat duhur, muakkad sekali, ghairu muakkad sekali, 4 nya. Baik. 4 rakaat sebelum asar, tiba adzan asar ke masjid, 4 rakaat, boleh sekaligus 4. 1 kali salam atau 2-2, ya. 2 rakaat sebelum maghrib, tiba adzan maghrib, salat sunnah mung macana Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. 2 rakaat sebelum Isya, adzan Isya muncul. Nah, digabungkan jadi berapa? 22 rakaat salat sunnah. Yang rawatib, yang muakkad 10, yang ghairu muakkad 12. Ustadz abdi mah nuju semangat oyong sadayana. Bagus. Berarti kalau pingin semuanya kita jumlahkan. Subuh 2 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat. Setelah duhur 4 rakaat. Jumlah 10. Asar 4 rakaat. Jumlah 14. Sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, di sini ada nggak sebelum maghrib? Ada ya, jadi berapa? 16. Setelah ya maghrib 2, jadi 18. Sebelum Isya 2 rakaat. Setelah Isya jumlah 22. Jadi yang 10 statusnya muakkad sangat dianjurkan. Ya, kalau yang ghairu muakkad bukan tidak terlalu dianjurkan ya, silakan saja lah gitu.
tadi ternyata sholat sunnah itu menutupi kekurangan sholat fardu. Itu maha baiknya Allah. Jangan sampai disia-siakan. Allah sudah maha baik, pingin amalan sholat kita itu sempurna. Melihat ketidaksempurnaan, Allah menambahkan, lihat sholat sunnahnya. Itu maha baiknya Allah kepada orang yang beriman. Kita yang dibaikin malah nggak menghiraukan. Kan itu seperti apa ya? Air susu dibalas dengan air kuba, Bu ya. Kebaikan dibalas dengan penentangan. Usada atuh kumaha nyata satu minimal anu rawatibna we nu muakadna. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Khusus untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib disunahkan agar dilakukan lebih ringan dari sholat-sholat sunnah lainnya, dan disunahkan pula agar dilakukan setelah kumandang azan. La ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu ya. Jadi ulah dilami-lamikeun karunya engke batur nungguan. Nah, itulah mungkin ibu-ibu menurut mazhab Maliki ini. Menurut mazhab Maliki itu panjang. Nah, ini ya. Sebelum duhur tidak terbatas, paling afdal 4 rakaat. Jadi kalau dalam mazhab Imam Maliki itu kalau sebelum duhur bade sabaraha kali oge mangga. Paling afdal 4 rakaat. Setelah masuk waktu duhur tidak terbatas. Sebelum sholat asar tidak terbatas, paling afdal 4 rakaat. Setelah masuk waktu asar tidak terbatas, mangga. Setelah maghrib tidak terbatas, paling afdal 6 rakaat. Dimakruhkan sebelum sholat maghrib. Cek Imam Malik mah tos lamun maghrib mah makruh sholat sunnah teh. Sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat fajar 2 rakaat, margub sangat disarankan, ya. Terus sholat syafa setelah isya, namanya syafa. Berpasangan 2 rakaat 2 rakaat. Ini sebelum witir. Ada sholat witir ganjil minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Waktunya setelah isya. Pola salam sholat sunnah setiap 2 rakaat. Disunahkan bersalam pada setiap rakaat sekali. Catatan tambahan, waktu sholat sunnah fajar menyingsing hingga terbitnya matahari. Dimakruhkan mengerjakan sholat sunnah sebelum waktu diperbolehkannya setelah matahari terbit hingga sebelum duhur. Nah, kesimpulannya weh nama pas pada saya wakosna. Dalam Islam, sholat sunnah memiliki berbagai jenis, betul tidak? Dan tata cara pelaksanaannya tergantung pada madhab yang dianut. Ibu biasa yang mana? Yang Imam Syafi'i, berarti rawatib dan ghairu, yang muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad 10, yang ghairu 12. Perbedaan pendapat ini menunjukkan keragaman dan kekayaan dalam penafsiran ajaran agama. Beberapa poin penting dapat diambil dari uraian tentang sholat sunnah menurut mazhab Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Nah, sholat sunnah rawatib dan ghairu rawatib. Mazhab Hambali mengklasifikasikan sholat sunnah beriringan dengan fardu menjadi sholat rawatib dan bukan rawatib. Itu Imam Hambali. Mazhab Hanafi mengkategorikan sholat sunnah menjadi masnun disunahkan dan mandub dianjurkan. Mazhab Syafi'i membagi sholat sunnah yang mengiringi fardu menjadi muakkad sangat dianjurkan dan ghairu muakkad hanya dianjurkan. Sudah beda tuh dalam istilah juga ya. Jumlah rakaat dan jenis sholat. Setiap mazhab memiliki jenis sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Kalau Imam Hambali sampai 30 ya. Contoh seperti sholat rawatib dan ghairu rawatib pada mazhab Hambali. Namun masnun dan mandub pada mazhab Hanafi serta muakkad dan ghairu muakkad pada mazhab Syafi'i. Waktu pelaksanaan, setiap mazhab menetapkan waktu pelaksanaan sholat sunnah yang berbeda-beda, menunjukkan kekayaan tradisi dalam memahami ajaran agama Islam.
Hikmah perbedaannya apa? Satu, perbedaan dalam tata cara ibadah mencerminkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi keberagaman umatnya. Dua, dapat memperkaya pengalaman spiritual dan memungkinkan umat Islam memilih sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri yang sebelumnya mungkin telah dapat dari gurunya. Tiga, menunjukkan bahwa esensi ibadah lebih ditekankan daripada perbedaan tata cara pelaksanaannya. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Satu, menghormati perbedaan dalam ibadah. Dalam artian ibadah sunnah tadi ya. Mau yang mengatakan ini masnun, ini muakkad, ini rawatib, kita hargai. Karena itu mah istilah. Menyadari bahwa variasi ini merupakan hasil dari penafsiran dan interpretasi yang berbeda. Fokus pada nilai-nilai pokok yang bersama-sama dianut oleh umat Islam. Seperti apa? Keikhlasan. Kita melaksanakan sholat sunnah itu hanya hayong kapuji atau murni karena Allah. Kesadaran ketika melakukan sholat sunnah itu sadar atau tidak. Dan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah baik yang rawatib atau ghairu rawatib, muakkad atau ghairu muakkad, masnun atau mandub, itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu yang menjadi patokan kita. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar madhab. Ya, toleransi antar madhab, biarin beda, tapi kita tetap sebagai umat yang satu, yaitu Islam. Menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Dengan sikap inklusif terbuka dan saling pengertian, umat Islam dapat memperkaya pengalaman beragama dan memperkuat persatuan dalam keragaman. Penting untuk tetap fokus pada esensi ajaran Islam yang universal dan mendukung toleransi serta kerukunan antar sesama umat Islam. Setuju? Itulah sikap kita. Jangan sampai dengan adanya perbedaan fikih menjadikan satu dengan yang lain mengotori hatinya. Sekian dan terima kasih. Ini sumber referensi utamanya saya mengambil dari fikih 4 mazhab oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Ini referensi besarnya. Adapun referensi-referensi kecilnya itu banyak tapi tidak saya maksudkan. Nah, seperti yang sudah saya parafrase dan lain sebagainya itu tidak dimasukkan. Tapi intinya saya mengambil dari seorang Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Itu mungkin ibu-ibu tadi kesimpulannya sudah, hikmahnya sudah, sikap kita sudah, tinggal apa? Laksanakan dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Satu lagi yang tertinggal, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di Rabu tahun 2023 bulan akhir Desember. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih lewat surat jadi. Besok yuk. Nuhun Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Oh, mohon jazakallah. Sami-sami. Amin. Segala yang beliau sampaikan untuk bisa menambah wawasan dan keilmuan kita, bagi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersama ya. Semoga ilmunya berkah berlimpah, membawa manfaat, membawa berkah untuk hidup kita supaya ada di sini. Alhamdulillah sampai di acara sudah kita lalui bersama. Saya atas nama MC pada kesempatan sore
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata atau tutur sapa yang kurang berkenan di benak ibu semuanya, dimohon untuk dimaafkan.